Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Nutapos. Oke, kali ini Firda sudah berada di nasi bakar dapur mamiku, teman-teman. Nah, kali ini Firda juga sudah ditemani oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Anastasia. Nah, kita hari ini seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol inspirasi dan juga ngobrol-ngobrol santai, seperti itu. Jadi buat kalian jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar juga dapat ilmunya dari Ibu Anastasia. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan tanya-tanya dengan Ibu Anastasia. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat ya Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kesibukannya apa nih Bu? Selain mengurus bisnisnya ini Bu? Kesibukannya saat ini ya ibu rumah tangga aja sih. Ibu rumah tangga. Baik. Nah, untuk boleh dong Bu diceritakan awal mulanya mendirikan bisnis ini Bu, hingga saat ini berkembang sampai seperti ini. Awalnya ya coba-coba ya gitu. Coba-coba. Iya. Kan saya dulu kerja di kantor, terus itu berhenti karena hamil anak kedua. Oke. Setelah itu saya coba di rumah bikin masakan. Ternyata teman-teman kantor suka gitu, terus akhirnya ya berlanjut. Tapi awalnya ya hanya open PO ya. Oke. Setelah itu baru kita buka stand di sini sekitar tahun 2015. 2015. Ya, terus ya akhirnya Gojek gitu, kita daftarin ke Gojek, Grab gitu, secara online gitu. Jadi supaya narik pelanggan gitu kan. Dan kalau kita daftarin ke Gojek kan harus setiap hari kita buka gitu, nggak bisa seperti open PO hanya PO aja kita layani gitu. Jadi ya akhirnya kita bikin di sini gitu. Oke, siap. Jadi usahanya ini sudah buka 8 tahun ya Ibu? Iya, 8 dari 2015. Dari 2015. Jadi awal mulanya emang iseng-iseng aja, cuman dijualin ke teman kantor gitu ya Bu? Teman kantor. Terus sekarang sudah bisa buka outletnya seperti ini. Oke, keren banget nih teman-teman. Jadi berawal dari iseng-iseng aja nyoba, ternyata berhasil sampai 8 tahun ya Ibu. Kendalanya apa sih Bu selama 8 tahun membuka bisnis kuliner ini Bu? Kendalanya biasanya kita kalau untuk penjualan gitu ya, penjualannya itu kan harus kita iklankan supaya lebih rame gitu kan ya. Tapi kalau dulu kan ya kita iklan kan hanya ya minim lah iklannya gitu, paling ya broadcast gitu. Tapi terus akhir-akhirnya kan harus dipelajari lewat Instagram, lewat ikut promosi gitu-gitu lah, panggil food bloggers gitu. Jadi kita bayar mereka yang review makanan gitu. Jadi ya lumayan beberapa kali sih saya pakai jasa itu. Jadi untuk kendalanya cuman di promosi ya Bu? Jadi menggencarkan di promosinya. Ya, gitu. Jadi Ibu Anastasia sudah sempat juga untuk mengundang food blogger seperti itu ya Bu? Untuk mengundang sih masih belum. Tapi biasanya saya kirim makanan ke sana, mereka review gitu. Baik. Jadi kirim video, kirim foto gitu mereka. Seperti itu. Nanti mereka yang promosiin seperti itu ya Bu? Sama kendalanya yang lain ya, untuk nota gitu kan biasanya harus manual gitu. Nah, itu kan yang bikin lama gitu. Kalau sedangkan kita melayani Gojek kan harus cepat gitu kan. Betul. Mereka kan ada waktunya gitu. Betul, kita harus cepat. Jadi ya agak lama ini menulisnya ini. Kalau misalnya pembeliannya banyak kan otomatis notanya semakin panjang gitu. Kita jadi belum masaknya, belum apanya kan gitu. Itu termasuk kendala juga sih. Itu kendala untuk di nota ya Bu. Jadi kan harus memikirkan Gojeknya itu ya Bu. Nah untuk mengatasi kendala tersebut gimana Ibu? Ya waktu itu sempat cari-cari juga ya di aplikasi nih, cari yang free. Coba kita coba semua mana yang mudah lah pengoperasiannya gitu. Karena kan pegawainya kan mbaknya juga kan bukan yang bisa komputer gitu kan dia. Jadi kita cari yang simple gitu. Pada saat itu ya di trial itu kebetulan punya Nuta itu yang gampang gitu. Jadi langsung tinggal klik fotonya, tinggal gini, nggak terlalu ribet gitu loh. Orang tua pun juga bisa gitu loh, gampang. Jadinya waktu itu kan kebetulan orang tua saya yang bantu jaga juga kan. Saya harus antar jemput anak-anak sekolah, orang tua saya yang bantu. Kalau ribet kan mereka juga
ini gimana kok ribet nggak bisa gitu. Iya. Jadi ya untungnya ada Nuta itu ya lumayan terbantu. Oke, jadi untuk kita kembali lagi di kendalanya untuk nota. Iya. Setelah itu Ibu Anastasia ini menemukan jawabannya dengan aplikasi Nutapos gitu ya iya. Ibu. Jadi untuk saat ini di bisnisnya ini pakai Nutapos ya Ibu ya? Iya, pakai. Oke, kita mundur lagi Ibu. Untuk bisnis ini berarti yang mendirikan memang Ibu Anastasia sendiri ya Ibu? Iya. Oke, nah untuk nama dapur mamiku ini Bu, ini kan unik ya Bu, bertanya-tanya ini dari mana Bu inspirasinya? Inspirasinya ini karena kan rumah orang tua. Oke. Jadi kalau saya kan panggilnya mami gitu. Jadi dipikir-pikir apa ya, ini kan masaknya di dapurnya mami. Jadi gitu, oh ini dapurnya mamiku gitu. Jadi akhirnya keluar itu dapur mamiku itu. Oke, siap-siap. Keren ini teman-teman. Jadi namanya ini terinspirasi dari karena pembuatannya di rumah orang tua ya. Oke, seperti itu. Jadi inspirasinya tuh dari masaknya dari dapurnya mami. Seperti berarti di sini ini untuk menu utamanya nasi bakar ya? Iya, nasi bakar. Kita kan spesialis nasi bakar. Oke. Nah, untuk upaya mengembangkan bisnisnya ini Bu, gimana Bu? Ya ke depannya sih kepinginnya kita buka outlet-outlet yang lain ya. Kalau ini kan sementara yang untuk makan di tempat bisa di sini. Kalau yang untuk online ada lagi di outlet satunya di rumah gitu. Itu kan bisa untuk Gojek, Grab gitu, yang online gitu. Kalau yang di sini makan tempat bisa, kalau yang satunya belum bisa. Kedepannya ya kepinginnya sih buka lagi di tempat lain lagi gitu, ya supaya orang lebih tahu lagi lah gitu. Soalnya kemungkinan yang tahu ya hanya daerah barat sini aja gitu. Ini kan berarti outletnya di Surabaya Barat ya Ibu. Untuk outletnya sendiri di sini untuk makan tempat dan juga online. Berarti yang satunya lagi ada ya Bu ya? Ada. Itu di daerah mana Bu? Di Pakis Tirtosari. Di Pakis itu di rumahnya Bu Anastasia atau bagaimana? Di rumah itu online. Itu berarti khusus online ya Ibu ya? Jadi khusus Grab, Gojek gitu. Jadi kayak pemesanan yang orang pesan banyak-banyak. Kalau misalnya kirimnya ke daerah yang deket sana, supaya ongkos kirimnya lebih murah, saya bikinkan dari sana. Gitu. Tapi kalau yang deket daerah barat, saya bikinkan dari sini. Jadi nggak berat di ongkir gitu. Baik. Jadi emang ada strateginya seperti itu ya Ibu ya. Ada 2 outlet berarti sekarang teman-teman. Cuman yang di sini lebih ke yang bisa makan di tempat. Yang satunya itu hanya khusus online. Oke, lanjut Ibu. Untuk menu yang unggul atau menu best seller di sini apa Bu? Kita yang best seller ya nasi bakar komplit ya. Itu isinya ada 3. Jadi dari satu bungkus itu ada 3 macam ikannya itu tuna, pindang dan cumi jadi satu. Biasanya yang spesial sih yang itu. Jadi itu yang paling best seller ya Bu. Isinya 3 berarti komplit ya Ibu. Nah, untuk menu lainnya itu ada apa aja Bu selain nasi bakar atau memang semuanya tuh nasi bakar? Sementara ini ya nasi bakar aja, cuma kita ada pengembangan menu ya, jadi nasi campur cumi, kita ada juga yang di luar nasi bakar itu, terus ada nasi daun jeruk gitu, sementara sih masih itu dulu. Jadi untuk menu best sellernya ada di nasi bakar komplit ya Ibu, cuman di sini juga menyediakan beberapa menu lainnya. Untuk target marketnya bisnis ini tuh siapa aja sih Bu? Targetnya kita itu ya pencinta kuliner lah, pencinta kuliner. Lalu untuk acara-acara biasanya gitu, karena beberapa kali orderan kita itu untuk dalam jumlah banyak itu untuk acara rapat, untuk acara keluarga, ada juga yang acara pemakaman gitu biasanya. Seperti itu juga ada ya? Iya, juga ada. Jadi mereka pesan yang nasi bakar yang satuan itu langsung ada kotaknya, ada sendoknya itu. Mereka pesan yang seperti itu biasanya. Jadi lebih dikemas seperti itu ya Bu? Ada boxnya. Acara-acara. Siap. Nah, kalau Firda sempat lihat itu kok ada yang besar banget kayak tumpeng itu emang ada tak Bu? Iya, ada tumpeng. Jadi itu khusus untuk kadang orang kan ulang tahun gitu. Untuk acara-acara peresmian atau anniversary biasanya mereka juga ada yang jadi bisa juga ya Bu ya pesennya di sini. Teman-teman yang ada di daerah Surabaya ya, apalagi di Surabaya Barat ya Ibu. Ini berarti nanti bisa dikepoin nih. Nasi bakar dapur mamiku, silahkan dicek. Untuk Instagramnya ada ya Bu ya? Ada di nasi bakar dapur mamiku.
Oke siap, jangan lupa dikepoin teman-teman untuk Instagramnya. Lanjut ya Bu, apalagi ini kan di kota besar ya Bu. Tips membangun bisnis agar tetap eksis gimana Bu? Tetap eksis ya harus rajin-rajin posting itu ya harusnya ya. Tapi saya juga kadang juga suka luput gitu. Namanya ibu rumah tangga sibuk juga gitu. Jadi kadang nggak sempat gitu. Kalau menurut yang sudah ahli-ahli kan biasanya itu kalau sehari harus posting berapa kali gitu supaya tampak terus gitu di Instagramnya gitu. Harusnya gitu. Jadi tips dari Ibu Anastasia ini agar tetap eksis ya harus sering-sering posting ya Ibu ya, harus sering-sering posting. Nah, selain itu apalagi Bu tips agar mungkin ada teman-teman di luar sana nih Bu yang pengen juga punya usaha seperti Ibu Anastasia ini gimana Bu? Tipsnya ya yang penting berani dulu, coba harus berani coba dulu. Untuk awal pasti nggak mungkin langsung rame gitu. Kita nggak boleh patah semangat gitu ya. Pertama 1-2 tahun pertama belum tentu rame juga gitu. Tapi kita harus tetap eksis ya, harus tetap mempertahankan itu supaya untuk jangka panjangnya bisa bertahan gitu. Baik, jadi kalau dari Ibu Anastasia ini pesannya kita harus yang pertama berani dulu ya, berani dulu memulai seperti itu teman-teman. Selain dari berani itu tadi Bu, apakah mungkin skill ya Bu? Kalau skill memasak itu juga penting nggak sih Bu? Kalau skill itu bisa diasah ya. Gitu. Kita bisa belajar. Gitu. Mungkin kita coba satu kali kurang gini, bisa kita tambahin lagi ke percobaan berikutnya. Bisa lagi. Kecuali kalau misalnya seperti kayak kue itu agak susah ya. Kadang memang kadang nggak bisa jadi. Kalau masakan itu masih masih lebih mudah gitu. Jadi kita tinggal mengikutin aja instruksinya, misalnya lihat di YouTube atau di apa gitu. Bisa kita lihat, tinggal kita contoh aja. Nanti tinggal kurang apa itu menurut lidah kita sendiri. Seperti itu. Bisa diasah ya Bu ya. Jadi kita masih cari-cari inspirasi itu juga masih bisa. Nah dari Bu Anastasia tadi kan bilang kalau 1 tahun 2 tahun tuh nggak bisa langsung rame atau nggak bisa langsung bagus ya Bu. Kalau Ibu Anastasia sendiri membangun bisnis ini apa di 1 tahun 2 tahun tersebut juga mengalami kendala seperti itu Ibu? Iya tentu saja pasti mengalami itu, jadi nggak bisa langsung booming gitu ya, langsung naik gitu ya, bertahap lah. Mungkin ada pada saat bulan ke ini lumayan tinggi, bulan ini belum tentu, bulan berikutnya tinggi lagi gitu. Jadi kan nggak bisa, kalau kita sudah dikit sepi ya gitu udah menyerah ya, nggak bisa bertahan gitu. Jadi tetap konsisten ya Bu ya, seperti. Oke Bu, kan terkait bisnis kuliner yang eksis ya Bu ya, tidak luput dari masalah pembukuan atau pencatatan dari penjualan atau omset dan lain-lain. Nah kalau Ibu Anastasia sendiri ini telah sudah disampaikan tadi di awal kalau pakai Nutapos. Kalau menurut Ibu Anastasia sendiri, seberapa penting sih Bu bisnis kuliner memakai aplikasi kasir Nutapos Bu? Penting sih harusnya ya, soalnya kan kalau Nuta ini ada langsung pembukuannya gitu. Jadi kadang saya di rumah saya bisa lihat outlet hari ini laku berapa. Saya tinggal lihat aja per hari, itu sudah langsung bisa lihat di handphone gitu. Nggak usah ke outlet misalnya, kalau sibuk nggak bisa ke outlet gitu. Jadi sudah langsung ya, sangat membantu sih. Soalnya saya coba beberapa aplikasi itu sempat yang ada beli yang ini yang software ya, software itu, tapi ya memang saya lihat sih lebih ribet gitu ya. Jadi nggak bisa langsung, kalau Nuta ini kan bisa langsung gitu, kayak Nutapos lebih gampang lah kalau saya. Baik, jadi bisa membantu di bisnis kulinernya ya Ibu ya. Nah untuk tanggapannya nih Bu untuk pebisnis lain yang belum pakai aplikasi kasir gimana Bu? Kan biasanya masih ada Bu pebisnis yang masih nyaman dengan nota seperti itu Bu. Gimana Bu tanggapannya? Harusnya ya secepatnya segera beralih ya. Segera beralih. Iya, soalnya nggak makan waktu gitu, sudah langsung tinggal pencet udah bayar langsung keluar gitu. Keluar struknya ya. Udah nggak usah hitung kita hitung lagi pakai kalkulator ini. Jadi lebih mudah kalau pakai aplikasi kasir ya, apalagi pakai Nutapos seperti itu. Nah kebetulan karena memang Bu Anastasia ini sudah pemakai Nutapos teman-teman seperti itu Bu. Sudah berapa lama Ibu untuk pakai Nutaposnya?
Mungkin sekitar berapa ya? 4 tahun kalau nggak 4 salah. tahun, Iya, 4 sudah tahun lama sudah ini, lama. Sejak berarti dari ini buka setahunan lah ya Bu ya pakai Notapos. Iya, setahun atau 2 tahun. Waktu itu karena dapat free dulu kan. Oh, Dapat ya, free dulu, trialnya saya dulu. coba, terus sampai akhirnya sekarang bisa 2 gadget. Kalau dulu kan hanya 1, Iya. sampai akhirnya bisa 2 gadget. Oke. Dulu menunya hanya apa aja, sekarang sudah lebih banyak Sudah banyak. variasi gitu. Sudah mulai berkembang juga datanya. Oke. Untuk pesan Bu untuk para perintis bisnis Bu selain dari harus berani tadi apa Bu? Modal juga harus perhatikan ya, Oke. tempat juga lokasi. Tapi kita kalau mau lokasi yang strategis itu juga budgetnya juga besar Oke, gitu ya, ya. betul. Paling ya kita siasati dengan promo-promo Oke, gitu seperti itu. biasanya. Baik, jadi kalau dari penyampaian Ibu Anastasia barusan kan lokasi juga penting ya Bu. Iya. Kalau Firda lihat dari di dalam perumahan ya Bu ya, menurut Ibu Anastasia ini sudah strategis belum sih Bu kalau di dalam perumahan seperti ini? Kalau untuk yang online masih oke ya, karena kan Gojek dan Grab yang datang ke tempat Oke. kita itu lokasinya dimanapun, asal banyak penduduk kita bisa Aman jual ya. ya. Oke, Tapi baik. kalau untuk yang makan di tempat ya biasanya kan kita cari yang lokasi yang orang lewat, yang banyak Iya, lewat gitu iya, betul. sekitar ini. Oke, itu tadi teman-teman tips dan juga cerita bisnis dari Ibu Anastasia teman-teman. Mungkin Ibu Anastasia mungkin ada yang mau disampaikan Ibu untuk teman-teman yang mau buka bisnis Bu? Untuk teman-teman yang berencana untuk buka bisnis seperti ini ya, pokoknya jangan gampang menyerah karena memang nggak mudah di awalnya itu, Oke. nggak mudah, nggak seperti yang kita lihat itu, nggak semudah itu. Tapi kalau kita konsisten gitu lama-lama juga pasti berkembang. Pasti berkembang, baik siap. Pokoknya intinya konsisten dan juga berani ya Iya. Ibu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Anastasia sudah menyempatkan waktunya dan juga sharing-sharing tips bisnisnya dengan teman-teman juga. Semoga usahanya juga makin berkembang ya Ibu. Amin. Sukses selalu, Ya, sehat terima selalu kasih, Ibu. terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.